Eo. Nyonya, mohon bersabar. Kita akan segera tiba di Kabupaten Fenghua. Nyonya, Ten. Pencuri berani. Apa yang kamu lakukan? Bisa ada wanita hamil di dalam tandu. Apa yang kamu inginkan? Tinggalkan wanita hamil itu. Yang lain memaafkanmu. Jika kamu tidak mau mati, pergi dari sini. Jangan cari mati untukku. Cepat. Xiao Cui, bawa istrimu pergi. Cepat. Bagaimana kabarmu, Nyonya? Perampok akan segera datang. Xiao Cui, aku takut tidak bisa. Apakah kamu akan melahirkan? Nyonya Xiao Cui, aku melahirkan untuk pertama kalinya. Bisakah kamu menahannya? Nyonya melahirkan. Ini anak lagi. Lambat lawn. Saatnya merinti. Aku tidak bisa lagi. Kamu bantu aku merawat anak ini. Nyonya, aku tidak menyangka. Reinkarnasi Maitreya bisa jatuh ke tangan Raja Kalajengkingku. Biarkan payahnya padaku. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, demi anak yang baru lahir, biarkan kami hidup. Raja menginginkan anak. Kata-kata bijak. Serahkan anak itu. Biarkan kamu hidup. Mandar. Datang lagi, dan aku akan melompat. Kamu lompat, kamu mati. Apakah kamu ingin mati bersama anakmu? Jangan datang. Jangan datang. Anjing besar, kamu membawaku kemana? Tuan kecil, Xiao Cui tidak bisa membantumu. Apakah kamu bisa melarikan diri atau tidak? Tergantung pada usahamu sendiri. Hei Raja, lihat di selatan itu, di mana-mana. Bunga teratai memang sudah mekar. Dia benar-benar reinkarnasi Maitreya. Tentu saja. Berita yang raja ini tukar dengan 10.000 tahun ginseng. Tidak mungkin palsu. Apakah anak-anak kecil sudah menangkap anak itu untukku? Ya. Tolong lepaskan anak ini. Cari mati. Hei Raja, anaknya sudah jauh. Aduh, bagaimana dengan ini? Sampah semua. Lihat aku. Siapa yang berani menghalangi raja ini? Buruk untukku. Ametpa. Kalian genius. Berani-beraninya berbuat salah di sini. Menyakiti orang Hei. Yang mulia, tas itu akan bersinar. Reinkarnasi Maitreya. Bersihkan nanti. Kalian genius. Pao Biksu. Kamu juga datang untuk reinkarnasi Maitreya? Datang tepat waktu untukku. Biksu Bao ambil nyawanya.
Biksu ambil nyawa. Alat spiritual apa biksu ini? Tas Giantun khusus untuk monster dan hantu. Eh. Oh, itu roh kalajengking. Hei, aku akan menginjakmu sampai mati. Hey, Amit ba. Surga punya kebajikan hidup yang baik. Oke, aku akan memaafkanmu hari ini demi reinkarnasi Maitreya. Reinkarnasi Maitreya. Oh, tidak. Hei, apa kamu salah? Kosong lagi. Bodhisattva, jangan main-main denganku. Aku sudah bilang beberapa hal tentangmu pagi tadi. Kau membuatku tidak bisa menangkap seekor ikan pun. Bodhisattva, jika kau tidak membiarkanku menangkap ikan besar hari ini, aku tidak akan menyembahmu lagi. Aduh. Ini anak kecil. Oh, Buddha Mungkul. Berikan aku seorang anak. Hahaha, Bodhisattva. UPS, terima kasih. Aku bersumpah kepada Tuhan. Aku akan melakukan yang terbaik. Membesarkan anak ini. Terima kasih, Buddha. Hebat, reinkarnasi Maitreya telah diselamatkan. Hey, Nalayan Dermawan. Nalayan. Dermawan. Hey. Dermawan, hei, kenapa kau melompat ke perahuku? Ada apa? Dermawan, jangan gegabah. Aku datang untuk melihatnya. Ini anakku. Jika kau ingin merampasnya, aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Anak ini bukan manusia biasa. Kau masih memberikannya padaku. Hindari bencana. Ini diberikan padaku oleh Buddha.
Aku juga bisa mengenali apakah ini setan atau bukan. Oh, apa yang kau lihat? Tas Qian Kun membawa Zhang Yujing pergi. Aku juga melihatnya. Tas Qian Kun macam apa ini? Aku tidak bisa memberitahumu manusia biasa. Apakah kau sekarang percaya bahwa anak ini bukan manusia biasa? Oke, aku percaya. Aku percaya anak ini pasti bukan manusia biasa. Aku akan memberikannya padamu. Hahaha, maaf. Biksu, aku sudah menikah dengan Zhang Chengtian lebih dari 10 tahun. Tidak punya anak. Akhirnya aku menemukan anak ini. Aku tidak akan memberikannya padamu meski kau membunuhku. Tapi jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan membesarkannya sampai dewasa. Amit Pa. Istri, Naonya. Istri, cepat berkemas dan pergi dari sini istri. Apa yang kau teriakkan? Hei! Dari mana datanya anak ini? Hei, jangan bicara dulu. Berkemas dan pergi. Berhenti Antaku. Kenapa sekarang kau tidak belajar yang baik? Belajar mencuri anak orang. Apakah Zhang Chongtian orang seperti itu? Anak ini ditemukan dari sungai. Hei, apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada anak di sungai ini? Aduh, jangan bicara dulu. Berkemas dan pergi. Kalau tidak, biarawan akan bangun. Kita tidak bisa pergi. Cepat-cepat. Aku membereskan. Pergi cepat. Nyonya cepat. Kamu ikut? Cepat Nyonya cepat. Lari. Kalau tidak lari, kau akan mati. Mari lihat, Nona besar. Kain untuk dijual. Hei, Pamanjang. Bunga kecil. Apakah kau melihat anak kami yang dibuang? Anak yang dibuang? Dia pergi keluar kota pagi-pagi untuk mengumpulkan ramuan. Dia pergi keluar kota untuk mengumpulkan ramuan. Aduh, ini menyebalkan. Sejak menemukan buku pengobatan rusak yang menyelamatkan 300 nyawa, aku keluar setiap hari untuk mengumpulkan bahan obat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pamanjang, kenapa kau buru-buru mencari kakak Kizi? Oh, bukan kali yani I hantu? Li Zifu menyuruhku menangkap setan. Tangkap setan, bisa nangkap setan? Nggak tahu. Tapi aku punya sabuk setan ini. Aku mau pakai sabuk setan ini buat nangkep monster. Minta imbalan dikit. Li Zifu bilang setannya nggak bisa ditangkap lagi kali ini. Penjen. Kepalaku gerak. Pamanjang, bupati ini terkenal jahat hatinya. Berani-beraninya lu ambil duit dia? Waduh, gue. Ini kan cuma tergiur duit sesaat. Siapa yang tahu? Udah deh, mereka lagi ngejar lu. Ngejar gue? Tuan hihihi tuan. Zhang Zhenren. Lari kenceng banget. Lu nggak mau nangkep setan buat bupati kan? Aduh, nggak berani. Si penjahat cuma beli senjata sakti buat nangkep monster di sini. Hahaha. Ada senjata buat nangkep setan? Ini. Ini senjata buat nangkep setan, Zhang Zhenren. Dia juga beli alat sakti ini. Ayo kita pergi. Nanti bupati marah. Oh kau. Eyo, Zhang Zhenren, eyo. Jalan-jalan dikit bunga kecil. Bantuin gue cari Kizi. Paman Zhang, jangan khawatir. Gue yang cari kakak Kizi.
Waduh, bulu monster. Mana ada banyak monster buat ditangkap? Ayah, aku lihat Tuan Liani dapat. Baru aja kehilangan akal. Mending nabung 300 pihak. Bunga krisan rumput casia biji hijau wangi masing-masing sedikit. Pakai daun teratai bunga safflower sinyi. Pakai bulu ayam hutan buat obat direbus terus diminum. Bisa bikin pikiran jernih. Lancarin peredaran darah. Mata jadi terang. Bulu ayam hutan. Bulu ayam hutannya sisa. Bulu ayam hutannya belum ketemu. Masa siang bolong ada meteor? Aku bingung. Semua bahan obat ada di atasnya. Hanya bulu burung pegar. Aku akan mencarinya lagi. Gudu gudu gudu. Go 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 go. Mas dan Kaka. Sipat kembalikan Samadhi True Fire ke Kakak Kalajengking. Saya kan butuhkan ayahku. Hanya Samadhi True Fire yang bisa diangkat. Kuharap Kakak Kalajengking demi ayahku. Pinjamkan kami api Samadhi. Tidak, api Samadhi. Akhirnya aku mencurinya dari Taishang Laojun. Aku ingin mencurinya sendiri. Jangan khawatir, asalkan kau membantu menyelamatkan ayahku. Jangan bilang itu bara api. Bahkan jika itu adalah tungku elisir Taishang Laojun, aku akan mendapatkannya untukmu. Ayahmu ditekan oleh Maitreya selama 500 tahun. Aku takut ini terlalu awal. Sudah hilang. Semua kekuatan hilang. Kau pikir dia masih Raja Iblis dulu? Sekarang pemimpin dunia iblis adalah Raja Kalajengkingku. Hai PH, hanya karena kau masih bermimpi menjadi Raja Iblis. Bagaimana aku? Aku tidak hanya bisa menjadi Raja Iblis. Bahkan Kaisar Giok bukan masalah. Aku menasihati kalian berdua wanita cantik untuk menikahiku dengan patuh. Setelah aku menggunakan Samadhi True Fire untuk membuat elisir, pastikan manamu tak terbatas. Shou dan Tianqi. Kodok ingin makan daging angsa. Jilian jangan bicara omong kosong dengannya. Dia dipukul kembali ke bentuk aslinya oleh Qian Kun Bek 20 tahun lalu. Kehilangan kekuatan. Baru 20 tahun. Dia tidak bisa mengalahkan kami. Hahaha, kehilangan semua kekuatan. Hanya kalian berdua ingin menghadapiku. Kalau begitu cobalah. Yin Yang bawa lentera benih untuk menyelamatkan ayah dan raja. Kalau begitu kau harus hati-hati dengan kalajengking beracun ini. Ada rakun di ekornya. Jangan sampai kau tersengat. Ya, cepat. Tidak semudah itu pergi. Ya. Jilian, kamu berani merusak rencana baikku. Hari ini, raja ini akan membuatmu merasakan racun dewa mematikan milikku. Ja. Minger. Hahaha, Master Zhang. Bupati, Kenapa baru datang? Aku sudah menunggumu lama sekali. Bupati maafkan dosanya. Si penjahat baru saja pergi membeli senjata ajaib penakluk siluman. Benda ini juga bisa menaklukkan siluman. Ya, Tuan, apakah Anda tidak tahu sesuatu? Terakhir kali aku tidak memilikinya. Jadi tidak ada cara untuk menangkap siluman? Kalau begitu, cepat tangkap silumannya. Oh, kok. Istri, cepat kembali. Oh, sayang. Master Zhang. Cepat tangkap silumannya. Baik. Tangkap silumannya sekarang. Hahaha. Tolong. Tuan Li berdiri dulu. Hahaha, Tuan. Kali ini, monster ini sangat kuat. Tuan Li harus duduk di atasnya. Hanya orang kecil yang bisa mengucapkan mantra untuk menangkap siluman. Hahaha, duduk di atasnya. Lalu itu, kulit yang tidak bisa ditusuk itu robek. Oh, sayang. Tuan tidak tega membiarkan anaknya menderita hukuman ini. Tidak ada yang bisa dilakukan si penjahat. Tolong baik. Dengarkan saja kamu. Dengarkan aku. Kali ini, tapi Master Zhang. Jika kali ini tidak bisa menangkap monster lagi. Hahaha, tidak. Lihat kepala anjing di sana. Ahahaha. Oh, sangat lucu. Kamu tidak bisa menangkap monster lagi. Kepala anjing ini untukmu.
Hei hei, tidak. Sini, sana. Kalau begitu mintalah Tuan Li membawa Tuan Li untuk duduk. Duduk di atasnya. Ah, monster itu muncul. Monster itu muncul. Chaken. Ya ampun. Berhenti kamu, UPS. Akhirnya dapat kamu. Ayam hutan, jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya butuh satu bulumu untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Hei, Hah? Oh, kok ada tusuk jatuh dari langit? Wow. Apa dia akan mati kalau jatuh dari ketinggian begitu? Singkirkan tangan bau itu dariku. Kamu belum mati. Untung kamu belum mati. Kamu baru saja mati. Hahaha, bunga teratai emas. Kamu telah diracuni oleh racun kalajengking mematikanku. Jika tidak mendapatkan penawarnya dalam 2 jam, Kamu mati. bagaimana kalau ini? Kamu jujur pulang bersamaku. Jadi istri baikku. Aku bah kakekmu di siang bolong. Dia malah memaksa gadis desa jadi istrimu. Sungguh tak berhukum. Ya. Dari mana datangnya orang tak dikenal ini? Kenapa kamu ingin pahlawan menyelamatkan kecantikan? Baiklah, maka raja ini akan menemanimu bersenang-senang hari ini. Jangan mendekat. Meski aku tidak tahu bela diri. Tapi aku punya ini. Makan sampai mati kamu, makan sampai mati kamu, makan sampai mati kamu, makan sampai mati kamu. Hahaha. Aku tidak takut. Nah, kamu tidak takut ini. Aku masih punya ini. Gigit kamu, gigit kamu. Ayam hutan malah menggigit matamu. Gigit mulutmu. Gigit kamu bawah, kan? Gigit kamu di atas. Oh, pria besar takut ayam? Aneh sekali. Hahaha. Apakah dia roh kalajengking? Ayo makan kalajengking. Tentu saja dia takut. Tidak, roh kalajengking. Sangat besar. Benar atau salah? Haha. Hei, UPS. UPS. Mungkinkah dia mati? Roh kalajengking baru saja mengatakan bahwa dia diracuni oleh racun kalajengking mematikan. Pasti diracuni. Apa yang harus kita lakukan? Ngomong-ngomong, ada 300 nyawa yang diselamatkan. Ketemu. Menemukan pasien terinfeksi racun kalajengking. Racun kalajengking harus segera disedot. Kemudian haluskan daun besar krokot siput. Oleskan pada luka. Sedot dulu racun kalajengkingnya. Tidak, pria dan wanita tidak bisa memberi dan menerima. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia akan menyalahkanku karena melakukan ini. Tapi jika kamu tidak menyelamatkannya, dia akan mati. Bisa itu. Selamatkan nyawa. Aduh, apakah kamu mati? Zhang Qizi, kamu. Oke. Hei bunga, kenapa kamu datang ke sini? Aku merusak niat baikmu, kan? Tidak. Gadis itu diracuni kalajengking. Aku tidak akan membantunya menyedot racunnya. Dia akan mati. Penggunaan obat. Oke. Siapa sih yang percaya kamu? Jangan lupa bahwa aku adalah istrimu yang belum pernah melewati pintu. Kamu lakukan. Apakah kamu layak untukku? Kamu, aku. Kamu sangat mengecewakanku. Hei Hum. Halo lukisan halo. Jangan pergi. Ya aku jelaskan. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Tunanganku kesal padamu. Lukisan kecil. Pergi denganmu. Aku akan jelaskan nanti. Naiklah. Oh, roh langit dan bumi. Taishang Laojun datang muncul. Menyerala padaku. Ling Taishang Laojun akan segera muncul. Bantu aku menaklukkan roh rubah. Hey, Zhang Xinren.
Kenapa ini tidak bekerja? Hei sini. Langsung bekerja. Jangan khawatir. Jangan khawatir. UPS, aku sekarat. Istri belum datang. Apa yang harus aku lakukan? Letakkan saja. Nelayan. Nelayan. Barang curian tidak bekerja, kan? Yah, kamu adalah kamu. Apakah kamu biksu di sungai? Memancing, kamu membuatku sangat sulit menemukannya. Aku. Katakan padaku sekarang. Di mana anak yang kamu rampas sekarang? Aku Zhang Ehenren. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Selamakin anakku hei ok. Aku akan memenggal kepalamu. Ok ok ok. Duesa. Tuan, dia tidak bisa lagi. Anak, anak, anak. Oh anakku. Oh anakku. UPS. Hahaha. Anakku tidak mungkin. Li Amei mati seperti ini. Oh, sayang. Sudah selesai, buka matamu dan lihat aku. Wah, terlalu bagus untuk Lao Jun turun ke bumi menangkap setan. Taishang Lao Jun turun menangkap monster. Taishang Lao Jun, turun menangkap monster. Turun menangkap monster. Turun untuk menangkap monster. Apakah dia kabur? Cepat kejar. Aku akan menghancurkan jalan setan ini. Cepat kejar. Jangan lari. Berikan bayanya padaku. Master Shen Ming berkata, akan ada monster yang muncul belakangan ini. Karena itu, kita harus waspada terhadap ruang misterius ini. Lalu aku tanya, monster apa yang ditahan di sini? Hei Shen Kong. Apa yang kamu lakukan? Wah. Yang dikunci di sini adalah yang dulu membuat kekacauan di surga. Apa yang membuat kekacauan di surga? Apakah Sun Wukong? Sun Apen, kamu kenal Sun Wukong? Ini adalah Raja Iblis dan Kaisar Iblis di sini. Raja Iblis apa Kaisar Iblis? Adu siput porselane daun hijau besar. Oleskan ke area yang terkena setelah dihaluskan. Aduh, hampir saja. Bajingan Kenapa kamu langsung memanggilku bajingan saat bangun? Aku sedang mengobatimu. Membalut. Di mana ini? Ini rumahku. Aku bisa katakan. Aku membawamu kembali. Apakah kamu mencoba melecehkanku saat aku pingsan? Wah, apa yang kamu katakan? Apakah Zhang Xinzi orang seperti itu? Obat ini untuk racun kalajengking. Kamu tadi pingsan, dan aku pikir akan meloloskannya untukmu. Sekarang kamu sudah sadar. Lakukan sendiri. Apa ini? Siput hitam, bau. Porselane daun hijau besar. Semua siput yang menyembuhkan racun kalajengking. Semua siput bagus sudah kamu hancurkan. Semua untuk menyelamatkanmu. Tidak usah khawatir. Tertulis di 300 meter persegi penyelamatan hidup. Ayo, kamu oles dulu. Lihat, racun dari sini akan gerak. Sudah terlambat untuk kamu memoleskannya. Kalau aku tidak mengecatnya, kamu harus mengecatnya sendiri. Tidak. Pastikan untuk mengecat. Aku baru saja menyelamatkanmu dengan baik. Aku tidak bisa hanya melihatmu mati di depanku. Cepat. Cepat, Cat. Bunga. Kenapa kamu di sini? Zhang Qizi, kamu bawa wanita ini ke rumahmu? Kamu Caroline. Tidak, kamu dengar aku jelaskan. Biar aku jelaskan. Aku hanya datang untuk memberitahumu. Ayahmu dibawa oleh bupati. Pergi berburu monster. Kamu ingin menyelamatkan ayahmu? Atau terus bermain-main dengan wanita ini? Kamu bisa putuskan sendiri.
Cat. Istri kamu? Ah, tidak. Nyonya belum masuk pintu. Apakah ini menara penyegel sihir yang legendaris? Bolehkah aku masuk dan melihat? Siapa kamu? Aku seorang ksatria pengembara. Kamu seorang ksatria. Lalu kenapa kamu memegang lentera di siang bolong? Ini bukan lentera biasa. Ini adalah harta surgawi. Bisa menembus dinding dan melihat orang di seberang dinding. Benar atau tidak? Aku tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, boleh kamu coba? Bukankah Raja Iblis dan Kaisar Iblis dikunci di sini? Kamu tinggal letakkan lentera ini di luar batu prasasti. Kamu bisa melihat orang di dalam. Xia Okong, kenapa kita tidak mencobanya? Lihat ini. Aku bisa melihat seperti apa Raja Iblis itu. Tidak. Bukankah Tuan sudah bilang? Tidak ada yang boleh mendekati prasasti penyegel iblis. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya sendiri. Bagaimana dengan si gendut? Jadi kita tidak melakukan pelanggaran. Bagaimana kalau kita lihat seperti apa Kaisar Iblis itu? Oh, Oak. Coba. Tunggu sampai dia mendekatkan lentera ke prasasti segel iblis. Aku akan memecahkan cahayanya. Dengan cara ini, aku bisa menyelamatkan ayahku. Oak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Benar, bukankah kau bisa menembus tembok? Kenapa kita tidak bisa melihat apa-apa? Kau Carolayuan. Sedikit lebih dekat. Maka kau bisa melihatnya. Ayo coba. Jangan tertipu. Kau sudah tertipu. Itu api samadhi. Dia akan memecahkan lentera. Bakar segelnya. Pipas kineplesnya. Kalajengking busuk ini mau kau terlalu banyak bicara. Tao Xie hampir kena jebakannya. Teratai perak, teratai emas. Dia sekarang terinfeksi racun, kalajengking mematikanku. Tidak lama lagi, dia akan menemui Raja Neraka. Kenapa kau tidak cepat-cepat kembalikan api samadhiku? Kembali denganku dengan jujur. Kakak Kalajengking, kau benar-benar ingin menikahiku? Hahaha, saudari emas dan perak dunia iblis. Siapa yang tidak ingin menikah? Baiklah, asal kau bisa menyelamatkan ayahku. Aku akan menikahimu. Aku serius. Sangat serius. Oke. Kalau begitu aku akan selamatkan calon mertuaku sekarang. Jangan. Jin, apa maumu? Biksu kecil, kembalikan lentera samadhi padaku. Aku akan melepaskanmu. Kau pikir bisa kalahkan aku? Kalau punya kemampuan, datang dan ambil.
Api samadhi ini akhirnya kembali ke tanganku. Kakak kalajengking. Kalau begitu cepat selamatkan ayahku sekarang. Kau pikir aku bodoh? Jika aku menyelamatkan ayahmu, apakah kau masih akan ikut denganku dengan jujur? Jika kamu benar-benar ingin menikahiku, ikut aku sekarang. Jinlian, kenapa kamu di sini? Itu tidak mungkin. "500 tahun. Akhirnya menunggu sampai hari ini. Hahaha. Ayah memaafkan anak perempuan yang tidak berbakti. Bayarkan ayah menderita. Bagaimana dengan bunga teratai emas? Semua itu karena kalajengking. Bunga teratai emas diracun olehnya. Row Kalajengking. Apa yang telah kamu lakukan pada anak perempuanku? Semua ini salah paham. Ayah dan anak perempuan berlari selama berpisah. Bicaralah denganku pelan-pelan, dan aku tidak akan mengganggumu. Kemana mau lari? Jangan khawatir. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Apa itu? Ikut aku. Aduh, siapa-siapa? Ayah, kenapa kamu kembali? Aku baru saja datang untuk menemuimu. Berkemas dan pergi. Hei, kamu nelayan, jangan berpikir untuk lari lagi. Biar kita ini ketakut. Lepaskan. Kenapa kamu menangkap ayahku? Apa yang salah dengan ayahmu? Oh, jadi kamu anak di sungai itu? Apa? Tidak buruk. Surga penuh. Kotak grid. Telinga besar. Perut bulat. Hahaha, benar-benar beruntung. Ikut aku kembali ke kuil Yulin. Omong kosong apa? Bawa aku ke kuil apa? Aku tidak akan melepaskannya. Jangan pergi. Hei, Memenseng. Metode yang sama hanya bisa digunakan sekali. Aku berlatih keras selama 20 tahun hanya untuk mencegahmu melakukan ini. Cegah ayahku. Tak bisa cegah tanganku. Memang, ayah harimau tak punya anak anjing. Sangat kebapakan. Tentu saja ayah. Cepat. Tunggu sebentar, ada orang lain. Ada satu lagi. Hei, kapan kamu bangkan? Sudah kubilang sebelumnya. Aku tak akan membiarkanmu pergi. Gadis. Kembali begitu cepat. Sudah datang untuk menangkap orang. Cepat ikut aku. Ayo. Aku sama sekali tak punya tenaga sekarang. Pergi sendiri. Biarkan aku sendiri. Tidak. Kamu pasienku. Aku tak bisa meninggalkanmu. Mari biarkan aku membantumu. Ayo ayah bisa pergi. Wah, kamu benar-benar hebat. Apa? Bagaimana bisa kamu bawa wanita lain pulang dengan bunga di punggungmu? Masih memeluknya. Bukan ayah, kamu lihat. Begitu aku lepaskan, dia jatuh. Tolong jangan salah paham. Dia sudah mati. Aku menyelamatkannya dari gunung. Kamu tak boleh mendekati wanita. Kenapa aku tak boleh mendekati wanita? Aku gagal. Bukan seorang biksu. Kenapa aku harus mendekatkanmu? Lagi pula, dia pasienku. Aku punya tanggung jawab untuk merawatnya. Oh, Parenti Berdebat. Cepat pergi, petugas. Pasukan datang. Pergi. Hei, Kita mau kemana? ini aku. Zhang Chongtian. Kamu membunuh Li Yanei dengan sihir. Bupati memintaku membawamu kembali. Apakah kamu akan kehilangan poin? Ikuti saja aku. Kalau tidak, kamu akan merasa lebih baik. You biasa. Biksu ini, Bukankah kamu berlatih bela diri keras selama 20 tahun? mereka menyerahkannya padamu. Ketidakadilan yang disebut prajurit ini, punya kepala, dan utang punya tuan. Li Yanei dibunuh oleh Sang Chongtian sendirian. Kalau akan presiden. Hei kamu. Kamu biksu bau. Tuan Sangja. Biksu Bau ini yang menyuruhku membunuh Li Yanei. Kalau mau menangkap bahkan Biksu Bau ini, HMPH, tidak ada dari kalian yang bisa lepas. bawa semuanya pergi. Baiklah, ayo pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Bukankah kamu menghentikanku? Tidak, aku memutuskan, tapi mereka tidak memutuskan. Kamu cepatlah. Benar tidak? Pergi. Amitpa. Saatnya datang atau datang.
Donatur, jangan aman. Biksu tua. Aku tahu Maitreya sudah bereinkarnasi. Maitreya yang dipulihkannya tersembunyi di kuil ini. Kalau tahu, serahkan dia dengan patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku kasar padamu. Betapa sedihnya. Betapa sulitnya mati. Biksu miskin ini sudah lama mengesampingkan hidup dan mati. Itu Donatur. Kamu sudah terkunci selama 500 tahun. Aku belum bisa sepenuhnya mengerti. Aku benar-benar mengecewakan niat baik Buddha. Omong kosong. Kalau kamu dikunci di lubang gelap, apalagi 500 tahun, 5 jam saja, kamu juga akan kolaps. Kalau begitu biksu miskin ini akan menemanimu kembali ke gua. Ayo bandingkan. Siapa yang bertahan lebih lama di dalam? Kentut. Akhirnya aku bisa keluar. Bagaimana mungkin aku menemanimu kembali? Sepertinya hari ini aku tidak akan memberimu pelajaran. Kamu tidak akan berkata. Hahaha. Ternyata tubuh emas Maitreya tersembunyi di sini. Lautan penderitaan tak berujung. Kembali ke tepi. Karena sang Donatur terobsesi. Jangan salahkan sang biksu tak beruang. Sama-sama. Ayah. Ayah. Bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa, aku tidak menyangka tubuh emas begitu kuat. Aku akan mengambilnya. Tidak, kamu bukan lawannya. Aku punya cara. Apa yang bisa kamu lakukan? Hei! Ayah, aku dapat. Guru, Kaisar Iblis telah melarikan diri. Ada orang datang di luar. Ayo pergi. Beri. Hei, aduh. Aduh, tidak ada lagi. Aduh, aku tidak lari. Kalau begitu istirahatlah di sini. Jangan khawatir. Ayah. Hei, apa yang kamu lakukan? Halo gadis. Bangun, gadis. Gadis, bagaimana kabarmu? Aduh ayah. Kita pergi terlalu cepat tadi. Dia pingsan karena serangan gas beracun. Ya, aku akan kembali mengambil obat. Hei, anak bodoh. Ada tentara di rumah. Kamu kembali dan tertangkap. Tidak peduli berapa banyak. Kamu tidak bisa hanya melihatnya mati. Aku selesai. Ayah, ini. Aku bercanda. Aku tidak menyangka kamu peduli padaku. Aku bilang kamu tidak. Ini hanya bercanda. Kamu mencoba menakut-nakutiku sampai mati. Hei, yang kedua, tas itu bergerak lagi. Apakah ada monster di sini? Ah, monster paling ada. Ayah, lihat dirimu. Berburu monster malah membunuh orang. Kamu masih percaya pada tes kain ini? Aku akan merobeknya sekarang juga. Agar kamu tidak menggunakannya untuk menipu orang di masa depan. Jangan, UPS. Sudah habis. Bagaimana kamu merobeknya? Bagaimana kita bisa menaklukkan setan di masa depan? Sama, apa-apaan ini? Apakah kamu anak umur 3 tahun? Aku bahkan tidak muat dengan tas kain ini. Ada banyak monster di menara. Tahun kamu lahir. Jia menyelamatkanmu. Pernahkah kamu menangkap roh gurita berusia 100 tahun? Ya. Aku bisa membuktikan ini. Dulu, tas kain ini. Aku memang menerima roh gurita besar. Sebelum itu, dia juga menangkap monster yang lebih besar. Dan kamu menangkapnya sendiri. Monster apa yang kutangkap dengan tanganku sendiri? Raja Iblis, Kaisar Iblis. Kaisar Iblis bilang begitu. Ini adalah tas alam semesta Bodhisattva Maitreya. Itu omong kosongmu. Aku bahkan tidak ingat punya kain ini. Mengapa aku menggunakannya untuk berburu setan? Benar. Tepatnya, kehidupan sebelumnya, kamu menaklukkan Kaisar Iblis. Kehidupan sebelumku. Siapa aku di kehidupan sebelumnya? Maitreya. Oh tidak. Kehidupan sebelumnya aku adalah Bodhisattva Maitreya hahaha. Xiao Hua masih marah sama istrinya. Ibu, kamu tidak melihat dia dengan gadis itu. Aduh, aku bahkan tidak bisa mengatakannya. Aku tidak bilang itu untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Anak yang dibuang itu dibesarkan olehku. Dia tidak akan berbohong tentang itu. Ibu, meskipun itu menyembuhkan dan menyelamatkan orang, seharusnya tidak seperti itu, kan? Selain itu, aku masih istrinya yang belum pernah melewati pintu. Hei, pasti itu anak yang terlantar. Cepat, lihatlah.
Kamu mau pergi kemana? Apa yang kamu lakukan? Di mana keluarga Sang Qizi? Aku tidak tahu. Kamu adalah istrinya yang belum pernah melewati. Masa kamu tidak tahu? Kalau begitu, kakinya ada pada dirinya sendiri. Bagaimana kami tahu kemana dia pergi? Aku tidak akan memberimu sedikit warna. Kamu tidak mau mengatakannya? Sang Yong ada di sana. Aduh! Permaisuri, kamu baik-baik saja? Mengatakan atau tidak? Jika kamu tidak mengatakannya, bukan hanya memukulnya. Kami benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak makan roti panggang. Makan anggur hukuman. Kamu, Putri Permaisuri, cepat. Permaisuri, cepat. Lepaskan. Kamu meletakkan. Tangkap dia, ya. Guru, guru. Guru, datang. Guru, guru. Kamu baik-baik saja? Guru sekarang. Aku memberimu tugas. Tugas apa itu? Apakah kamu akan menangkap Kaisar Iblis? Ini bukan untukmu menangkap Kaisar Iblis. Ini untukmu tinggal di sini. Tunggu Paman Wuyuemyu kembali. Paman Wuyu. Apakah itu 20 tahun yang lalu? Turun gunung untuk mencari Maitreya yang bereinkarnasi. Paman Wuyu. Guru, Paman Wuyu itu sudah pergi lebih dari 20 tahun. Tidak ada kabar lebih dari 20 tahun. Ayo kita bunuh Kaisar Iblis. Ya, jika kita pergi menangkap iblis sekarang, kita akan bawa dia kembali. Kalian berdua tidak bisa mengalahkannya. Sekarang satu-satunya yang bisa menundukkan Kaisar Iblis adalah reinkarnasi Maitreya. Kamu harus menyalakan cahaya yang selalu terang. Tunggu dia kembali. Pastikan untuk mengingat kata-kata guru. Lampu tidak akan padam saat ada orang di sana. Guru, guru. 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 Berhenti cepat. Ayah, kamu baik-baik saja? Kali ini terluka oleh tubuh emas Maitreya. Sepertinya akan sulit untuk pulih sebentar. Tubuh emas ini, apakah dia benar-benar sehebat itu? Dia adalah Maitreya sebelum dia bereinkarnasi. Satu-satunya senjata ajaib di dunia fana. Setiap reinkarnasi Maitreya butuh tubuh emas Maitreya untuk memulihkan mananya. Oh, begitu. Ayah, kamu rebut dia. Aku tidak ingin reinkarnasi Maitreya mendapatkan kembali mananya, kan? Dan tidak hanya itu. Itu juga memiliki fungsi terbesar. Fungsi apa? Ayah ingin menggunakannya untuk melatih kesatuan Buddhisme dan iblis. Yin Lian, kamu lindungi aku. Ayo mulai berlatih sekarang. Tapi Jilian, hidup dan matinya sekarang tidak pasti. Ayo cari dia dulu. Bukankah lebih baik saat kita melatih keterampilan sihir kita? Tapi bunga teratai emas sekarang diserang oleh roh kalajengking. Jangan bicara tentang bunga teratai perak. Embiu Jia. Ayah, aku akan pergi keluar dan menjaganya untukmu dulu. Kokak, kokak. Orang jahat mencoba membunuhku. Tolong bantu aku. Kamu baik-baik saja, gadis. Tidak apa-apa. Jangan takut, aku di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu. Kenapa kamu tidak pergi dan bersembunyi dulu? Oke. Jo Tuan Sang. Angin apa yang membawamu ke sini? Mungkinkah kamu ingin datang ke Hongyuanku untuk bersenang-senang? Cepat datang, tolong. Pantat yang menawan. Aku di sini atas perintah prefek untuk menangkap buronan. Hei,
Apa kamu baru saja melihat seorang wanita berlari ke arahmu? Tidak, tidak. Dia lari ke sana. Cao Si, Boleh aku memberitahumu? wanita tadi adalah musuh prefek. Jika kamu berani menyembunyikan buronan, Saudara, aku tidak sopan padamu. Hehe, tidak berani, tidak berani. kamu pikir aku berani melawan prefek? Pergi ke sana dan lihat. Ayah. Ayah. Ayah, ada apa? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Apa aku melakukan kesalahan? Kamu tahu kenapa kamu tidak bisa berlatih? Siapa di luar sana? Masuk bersamaku. Iblis tidak menyangka kamu akan dipenjara selama 500 tahun. Masih sangat marah. Tie Ziking, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk mengambil tubuh Mas Maitreya. Hahaha, cari mati. Dengan 200 tahun latihanmu, Mau bandingkan denganku? hahaha, aku tidak bisa membandingkannya sebelumnya. Tapi sekarang kamu terluka oleh tubuh emas Maitreya. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Roh Kalajengking, aku ingin kamu merasakan kekuatan lotus perakku. Putri, biarkan aku datang. Ayah. Haha, Kaisar Iblis. Tidak ada lagi yang mati. Kamu telah terluka oleh tubuh emas Maitreya. Jika kamu mencoba sekuat tenaga, kamu kehilangan akal. Maka manamu akan hilang. Cepat sujud. Jajah. Maitreya, Maitreya, aku tidak bisa memakan dagingmu 20 tahun lalu. Akhirnya dapat tubuh emasmu hari ini. Tunggulah aku menjadi persatuan Buddha dan Iblis. Seluruh 3 alam adalah milikku. Laoyakan. Bahkan aku tidak bisa mempraktikkan persatuan Buddha dan Iblis. Apalagi kamu. Kamu tahu kenapa kamu tidak bisa mempraktikannya? Kenapa kamu pertama? Buddha menjaga alat-alat ajaib ini agar tidak digunakan oleh iblis. Memberkati alat-alat ajaib penting ini. Seperti manusia biasa yang melapisi patung tanah liat bodhisattva dengan emas. Untuk membentuk lapisan pelindung. Asalkan kamu menghancurkan tubuh emas ini, Kamu bisa mempraktikkan persatuan Buddha dan iblis. Kamu tahu retak. untuk memecahkan mantra emas, kamu perlu mengumpulkan darah 9 orang paling yin. Dilapisi emas pada saat tergelap. Murah. Apa yang kamu inginkan? Masuk. Berhenti bicara omong kosong dan ikuti aku. Hei, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Pergi dengan diam-diam.
Kenapa kamu menangis? Kami dijual ke rumah bordil. Bisakah kamu tidak menangis? Bisakah kamu tidak menangis? Ini adalah rumah bordil. Tidak. Aku harus cepat keluar dari sini. Hei, wanita cantik. Kamu mau pergi kemana? Terima kasih, kakak, telah menyelamatkan nyawaku. Karena para prajurit sudah pergi. Aku juga pergi. Hei, masuk ke pintu Yihong Courtyardku. Jangan berpikir untuk keluar lagi. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin memaksa wanita baik menjadi pelacur? Aku melakukan bisnis memaksa orang baik menjadi pelacur. Kamu lihat? Apa ini? Jika kamu tidak mendengarkanku, semua alat penyiksaan di ruangan ini untuk kamu. Hei, kakak. Kamu lihat seseorang datang ke sana. Aduh, jangan menangis. Pergi cepat. Cepat. Parenti. Jika kamu masih ingin lari, ikat aku. Kakak Kalajengking, aku mohon padamu. Tinggalkan ayahku sendirian. Asalkan kau melepaskannya. Aku bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Sudah terlambat. Aku meminta kalian bersaudara untuk menikahiku. Kalian tidak. Tidak ada kesempatan sekarang. Setelah 3 jam, ayahmu akan menjadi pil kecil. Kalajengking busuk, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Anak-anak kecil sudah mengawasi mereka berdua untukku. Ya, raja ini sekarang akan pergi ke kota Xiangshan untuk mencari putri yang paling indah. Setelah aku menyatu dengan Buddha dan iblis, aku akan membawamu ke langit untuk menjadi dewa. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang aku ingin memperkenalkan jubah langit tanpa jahitan ini kepada semua orang. Berasal dari istana. Dari tangan desainer kostum terbaik istana. Penjahit kerajaan kaisar memotongnya sendiri. Hal paling khusus dari gaun ini, oleh penenunnya, adalah satu-satunya pewaris hukum penambalan tanpa jahitan. Rok kain bunga dijahit dengan tangan. Aku menawarkan 1000 tael emas. Ibu, jangan biarkan gadis itu pergi. Adieu. Astaga Bajuku. Maaf, aku tidak bermaksud. Aku pasti akan membayarmu untuk yang baru lain kali. Maaf untuk yang baru. Bisakah kau membelinya? Hari ini, aku tidak akan memberimu sedikit warna untuk dilihat. Kau tidak tahu seberapa kuat aku. Seseorang tangkap dia untukku. Ya, Berapa banyak emas yang baru saja kita dapatkan? 1000 tael emas yang kutawarkan. Tapi sekarang gaunnya robek. Aku tidak mau lagi. Bukankah itu hanya sepotong pakaian? Luar biasa. Itu adalah jubah langit tanpa jahitan. Aku akan memperbaikinya untukmu. Bukankah itu sudah selesai? Jepit rambut perak. Pergi cari Jinlian. Jika teratai emas masih hidup, pasti akan datang menyelamatkan kita. Maksudmu anakku? Dia adalah reinkarnasi Maitreya di kehidupan ini, kan? Benar, hahaha. Jadi apa untungnya jadi reinkarnasi Maitreya? Untung apa maksudmu? Apa bisa naik jabatan dan jadi kaya? Yah, para biksu bertanggung jawab menyelamatkan makhluk hidup. Bagaimana bisa naik jabatan dan jadi kaya? Kau ingin anakku jadi biksu? Hati macam apa yang kau punya? Istriku masih ingin memberiku keturunan keluarga Sang. Kau pergi sana. Hei, ya. Jangan dulu ngirimnya pergi. Biar ku jelaskan. Biksu, aku mau tanya sesuatu. Apa kau bilang aku reinkarnasi Maitreya? Apa buktinya? Awalnya, tas Kian Kun ini bisa membuktikannya. Tapi sekarang kau sudah merobeknya. Bodoh. Bawa tas kain untuk membuktikan aku reinkarnasi Maitreya. Aku pakai seluruh rumput ini untuk membuktikan kau adalah Raja Neraka. Kau percaya itu?
Aku ingat sekarang. Ada tubuh emas Maitreya di kuil Yuelin. Asal dapat tubuh emas Maitreya, bisa pulihkan kekuatan. Biarkan aku kembali ke kuil Yuelin. Kau gila? Lepaskan aku. Aku pasti tidak akan pergi ke kuil denganmu. Lepaskan biksu itu. Kau harus berani membawanya pergi. Aku tidak sopan padamu, ya. Keras kepala. Aku akan jujur padamu. Bencana yang disebut kakak senior akan segera datang. Hanya dia yang bisa menghindarkan bencana ini. Jika bukan untuk nyawa rakyat. Aku tidak akan mengganggumu. Oke. Aduh. Hei, bagaimana bisa? Jepit rambut tiba-tiba terbang ke sini. Ini punyamu? Bukan, punya Mas. Ini perak. UPS, ada darah di atasnya? Ini adalah tusuk rambut Yin Lian. Apakah sesuatu terjadi padanya? Biksu, kamu baru saja bilang dia adalah reinkarnasi Maitreya, kan? Mengapa aku harus berbohong padamu? Aku baru saja melihat gadis itu menggunakan alam semesta untuk menentukan orang. Mungkin gadis itu juga. Mereka adalah saudara sejiwa. Bantu saja aku membujuknya. Oke, aku akan membantumu membujuknya untuk ikut denganku. Hei, Seladon. Kamu Biksu Bao? Ini semua salahmu. Bilang anak itu adalah reinkarnasi Maitreya. Sekarang dia ditangkap oleh penyihir itu. Ada apa? Hanya aku yang bertanya. Donatur, jangan khawatir. Ayo kejar dia sekarang. Bagaimana mengejarnya? Aku bisa melemparkan mantra. Ikut aku. Aku tidak ingin belajar metode penambalan tanpa jahitan. Lihat tanganku. Hampir seperti sarang lebah. Tidak mungkin. Metode menenun ini telah diwariskan turun-temurun oleh keluarga Bunga. Kamu adalah keturunan keluarga Bunga. Bagaimanapun, kamu harus belajar dariku. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa membanggakan ayahmu yang sudah meninggal? Oak, berhenti membicarakan ayahku. Tidak bisakah aku belajar? Aku bilang, untuk apa kamu berdiri di sana? Perbaiki antaku. Lihat sulamanku. Parang. Ups. Ternyata tidak ada jejak sama sekali. Tak disangka, gadis kecil ini benar-benar punya dua kuas. Hahaha. Kamu adalah keturunan kelompok Bunga. Siapa peduli siapa aku? Bagaimanapun, aku sudah memperbaiki baju ini untukmu. Kamu harus melepaskanku. Aku menawarkan 2.000 tael emas. Aku membeli nona kecil ini dan baju ini sekaligus. Aku berikan 3.000 tael. Aku akan membeli 4.000 tael. Tuan Li, Yihongyuan kami adalah tempat pertunjukan, bukan tempat jual beli. Apakah Anda ingin terus menikmati keahlian gadis kecil ini? Silakan kunjungi kami setiap hari. Hei, apa maksudmu? Jika kamu ingin hidup, tetaplah di sini untukku. Gadis, kenapa kamu terbang begitu tinggi? Aku takut ketinggian. Bisa kamu terbang lambat? Kenapa kamu terbang begitu cepat? Kamu membawaku kemana? Wait. Apa yang akan kamu lakukan di kuil Yuelin? Apakah kamu membawaku untuk menjadi biksu? Tidak perlu kamu diselamatkan. Aku ingin kamu menyelamatkan ayahku. Selamatkan ayahmu. Siapa ayahmu? Ayahku adalah Raja Iblis yang dikurung olehmu. Tidak, ini kebetulan. Hahaha. Terbang lebih lambat. Hati-hati menabrak bukit. Jangan bergerak. Ada belum? Tolong bantu. Hati-hati, jangan terbang begitu cepat. Shenmeng, guru paling menyayangimu. Datang dan antar guru untuk perjalanan terakhir.
Para guru adalah murid yang tidak berdaya. Dia benar-benar dibunuh oleh monster. Aku harus melakukan yang terbaik. Bawa kembali Kaisar Iblis dan penyihir. Ah, guru. Sudah selesai. Hampir sampai. Hampir sampai. Hei, tunggu sebentar. Jangan pergi. Lewat. Lewat. Jangan jatuh. Hati-hati. Kamu dari mana? Untuk mengganggu guruku, kulit botak. Tidak, bukan urusanku. Dia yang membawaku ke sini. Katanya dia membawaku ke sini untuk menyelamatkan ayahnya. Biksu kecil, dia adalah reinkarnasi Maitreya. Jika kau ingin dia hidup, lepaskan saja ayahku dan Yin Lian. Hei, siapa ayahmu? Ilian, siapa dia? Apa hubungannya dengan kita? Ayahku dipenjara oleh kalian. Kaisar Iblis Yin Lian adalah saudariku. Berani datang. Ayahmu dan Yin Lian yang membunuh guruku. Mereka sudah kabur. Aku lihat kau cari masalah. Ya, cari masalah. Tidak baik kabur. Pasti terjadi sesuatu pada mereka di tempat lain. Yuk, jangan pergi. Bagus. Gemuk, kita akan mengalahkannya. Tentu saja. Dia adalah putri Raja Iblis. Harus mengalahkannya. Humph, Pennyhair. Aku akan menghancurkan caramu hari ini. Iya si duo. Bukankah kalian biksu tidak membunuh? Kau tidak melanggar sumpah, kan? Berhenti menyedip di sana. Bunuh atau potong susu kamu. Putri ini tidak memakan cara ini. Suanying memintaku menyelesaikan penyihir ini. Cepat. Jika aku tidak pergi, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku akan membunuh sekarang. Kau masih menyelamat aku. Lepaskan aku. Ayo pergi. Jika tidak pergi, akan terlambat. Benar-benar terlambat. Ayo pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Terima kasih. Biksu Bao, kau hampir menguburku hidup-hidup. Maaf tentang itu. Donatur, aku buru-buru menyelamatkan orang. Apa yang kalian berdua lakukan? Jangan kasar pada reinkarnasi Maitreya. Hei, sekarang dia kasar pada kita. Lepaskan. 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 UPS, ayah. Kamu sini, apa yang baru saja kamu lakukan? Dipermainkan oleh mereka. Hong Wuyu, apakah dia benar-benar reinkarnasi Maitreya? Ya, dia adalah reinkarnasi Maitreya. Kalian berdua, pergilah dan undang kepala biara keluar. Karena aku membawa kembali reinkarnasi Maitreya. Kenapa kalian berdua tidak bicara? Bagaimana dengan saudaraku? Dikuasai oleh Kaisar Iblis. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aha. Bagaimana dengan tubuh Mas Magnolia? Tubuh emas juga diambil oleh Kaisar Iblis. Ini sudah berakhir. Tidak ada tubuh emas. Reinkarnasi Maitreya tidak bisa memulihkan mana. Apa yang bisa dilakukan? Hei, apa yang mereka katakan bukan urusan kita. Ayo pergi. Jangan pergi. Kenapa tidak boleh pergi? Meskipun tidak ada tubuh emas, tapi pasti ada cara lain untuk memulihkan mananya. Ikut aku ke aula utama sekarang. Apa yang kamu inginkan? Aku hanya pernah mendengar tentang pelacur. Ada juga orang yang memaksa orang menjadi biksu. Tidak peduli kemana dia pergi. Aku akan memaksamu menjadi biksu. Jangan bawa pergi. Jangan bawa pergi. Bawa mereka pergi dariku. Ayo pergi. Pergi wow. Oh Nionia, Jangan menanges. Jangan khawatir, asalkan kamu menangkap Hua Fei Hua. Aku yakin bisa menemukan Sang Chong Tian dan yang lainnya. Leopard Tuan, apakah kamu menangkap Hua Fei Hua? Tidak kembali ke Tuan. Sampa.
Jangan khawatir Tuan. Yang kecil sudah mengunci seluruh kota. Pasti akan menangkapnya. Jika tidak bisa menangkap lagi, bawa kepalamu untuk menemuiku. Humph. Debu kembali ke debu. Telah pergi ke barat. Kenapa datang lagi? Oh, pastikan untuk menangkapnya. Ya ampun, lihat, Nak, kamu masih hidup. Kamu ketakutan setengah mati. Selamat Kinona. Monster itu merajalela. Nok, Ini baru saja membuat anak itu kalah berdebat. Jika bukan karena aku, Kamu sudah mati. Siapa kamu? Aku adalah murid Taiz Henren. Zenyangzi adalah seorang ahli bela diri. Takdir untuk semua makhluk. Pendeta Tao, kamu bisa menyelamatkan anakku. Tentu saja ya. Nak, kamu sudah sadar. Apa yang aku pikir? Jia Zhila. Jangan bicara sepatah kata pun. Bupati. Baru saja, aku mengganti Tuan Muda Ling dengan hati 7 lubang. Sementara menyelamatkan tubuh fisik Tuan Muda Ling. Tapi bagaimanapun, ini adalah senjata ajaib surga. Manusia biasa tidak mampu memilikinya. Jadi, jika kamu ingin menghidupkan kembali Tuan Muda Ling, kita harus menggunakan darah 9 orang paling jahat. Korban darah untuk menyihir senjata pada puncak yin. Hanya dengan cara ini, Tuan Ling bisa diselamatkan sepenuhnya. Apa itu orang paling jahat? Orang paling yin adalah wanita dengan semua yin dalam 8 karakter. Pendeta, di mana aku bisa menemukan sahabat ini? Aku tidak bisa menangkap semua wanita di kota. Pilih perlahan. Mohon tenang. Orang miskin punya cara mereka sendiri. Ini adalah batu dewa matahari. Ini adalah matahari tertinggi di dunia. Asalkan dia bertemu dengan yang yin. Reaksi yin yang bisa terjadi. Personar Terong. Ambil orang-orangmu. Bawa dan pergi dari pintu ke pintu. Sang Yong, ambil sekarang dan tangkap orang yin. Dalam 3 hari, tangkap 9 putri paling yin untukku. Jika tidak bisa menemukannya, kamu angkat kepala untuk melihatku. Kenapa elf ini belum datang juga? Apa dia benar-benar mati keracunan? Ya, Jin Lian, datang dan selamatkan aku. Golden Lotus dan Silver Lotus. Aku dapat kabarmu dari tusuk konde perak. Bagaimana kamu bisa tertangkap? Semua gara-gara kalajengking busuk itu. Dia mengurung ayahnya di sini. Pergi dan selamatkan ayahmu. Kalau tidak, dia akan segera dibakar. Ayah raja. Jin Lian, kamu akhirnya datang. Ayah, jangan bicara apa-apa. Ayo pergi ke kuil Yueling. Pergi ke kuil Yueling. Pergi ke kuil Yueling. oke. Aduh, jangan balik badan. Oh ayah, sangat tidak nyaman diikat seperti ini. Oh, apa yang bisa dilakukan? Sangat gelisah. Kapan aku bisa keluar? Aku hanya ingin lari. Bahkan bunga kecil pun tidak. Pemberitahuan sudah selesai. Sekarang dia pasti sudah ditangkap oleh pasukan. Apa yang harus dilakukan? Aduh tidak. Aku akan menyelamatkan Xiao. Hei, kamu harus menyelamatkan Xiao Hua. Kita harus menunggu sampai kita melarikan diri. Aduh,
Ayah, tentu saja aku tahu. Oh ayah, aku punya solusi. Cara apa? Kamu ikut aku. Tangan kananku. Ke kirimu. Oke, tidak. Bukan ke kiriku. Ke kananmu. Ke sini, ke sana, ke sana, ke sana. Bakar tali dengan lilin. Kita bisa pergi. Donor. Apa ini? Kamu mau membakar talinya? Tentu saja. Buat apa repot-repot? Sebenarnya, menjadi biksu tidak seburuk yang kamu kira. Lihat, aku bawa banyak kitab suci untukmu. Selalu ada naluri yang menginspirasimu. Setelah kamu mencapai pecahan, kamu akan tahu pindahan menjadi biksu. Xian Kong Xian Meng. Birikan dia mantra vela zazi. Oak. Lupa saja. Lupakan. Kamu tidak perlu buang-buang waktu. Santai saja. Trikmu benar-benar tidak mempan sama sekali. Kenapa tidak melepaskanku? Biarkan aku kembali menyelamatkan Xiao Hua. Hei, Putri Jilian. Kenapa kamu kembali? Tuan Zhang, tolong selamatkan ayahku. Hei, aku bilang kamu tidak janji padaku. Asal aku menyulam baju, akan melepaskanku. Tidak bisa bicara tanpa bicara. Aku bilang gadis, kamu tidak bisa bilang begitu. Kamu lihat, kota ini penuh dengan tentara yang menangkapmu. Bahkan jika aku melepaskanmu, kamu juga tidak bisa meninggalkan kota Xiangshan. Aku lebih baik ditangkap oleh mereka. Aku tidak ingin berada di tempat seperti ini. Setelah roh kalajengking melukai ayahmu, merampas tubuh emas. Ya, dia sekarang pergi ke kota Xiangshan mencari pasangan jiwa. Rencana masih bos dalam beberapa hari. Hancurkan kekuatan emas. Tuan Zhang, ayahku dibakar oleh tungku alkimia roh kalajengking. Tolong selamatkan dia. Sudah terlambat. Putri Jilian, jangan khawatir. Resep penyelamat hidup 300 resep. Pasti ada obatnya. Resep bakar. Hanya saja mereka mengikatku sekarang. Bagaimana aku bisa menyelamatkan orang seperti ini? Hei, tidak bisakah kamu? Tidak bisa seperti ini. Apakah dia pembunuh yang membunuh guru kita? HMPH, dia tidak menyelamatkannya. Hadirin sekalian, aku mohon. Kami salah membunuh tuanmu. Asalkan kau bisa menyelamatkan ayahku, aku rela menerima hukuman apapun. Jinlian, bangganlah antaku. Ayah, tulang ini sudah tua. Mati atau mati. Kau bisa menyelamatkan ayahmu jika mau. Tapi kau harus berjanji satu syarat padaku. Syarat apa? Kembalikan tubuh emas. Kami memohon padanya untuk menyelamatkan kami. Aku tidak memohon padamu. Mengapa aku harus setuju dengan syaratmu? Maka kau tidak bisa menyuruhnya menyelamatkan ayahmu. Hei, aku bilang Irawan. Hei, ini salahmu. Bagaimana bisa? Apakah Tuhan memiliki kebajikan hidup yang baik? Bagaimana kita bisa bernegosiasi syarat untuk menyelamatkan orang? Oh, Kau masih punya sedikit kebijaksanaan. Oh, hei. Namun, tubuh emas dicuri oleh mereka. Wajar saja meminta mereka mengembalikannya. Apa yang ingin dilakukan Jilian Elaine? Cari tahu sendiri. Baik, aku berjanji padamu. Xuan Kong, lepaskan Tuan Zhang dan yang lainnya. Paman Wuyu, kau tidak bisa percaya keduanya. Kedua penyihir ini paling menipu. Jika kita menyelamatkan iblis, mereka pasti akan ingkar janji. Iblis sedang sekarat sekarang. Ujar, mereka tidak bercanda dengan nyawa ayah mereka. Lepaskan. Oh hei, Adi, bangun. Adi. Terlepas. Hei, tunggu. Kalian sudah bernegosiasi syarat. Kami juga punya syarat. Itu kesepakatan kami. Aku salah. Aku meninggalkan surat bunuh diri di rumah. Aku akan kembali mengambilnya. Hei, tunggu aku. Hei, Dulwan. Serius. Kami di sini melihat setan. Aku ikut dengan mereka. Paman, tunggu aku. Aku juga ikut. kembali, jangan tinggalkan aku. Hei, Paman Zhang, kamu lihat ayah dan anak perempuan ini. Ayo, pergi. Hei, kalian semua pergi. Tinggalkan aku dan ini. Hei. Aku salah. Kamu terlihat sangat cantik. Seperti penyihir. Seperti apa penyihir itu? Hahaha. Punch cut. Mengubah penampilanmu akan menakutimu seperti ini. Aku tahu aku tidak bisa terbang. Jangan tunggu aku. Sepertinya aku hanya bisa jongkok di tanah. Paman biasa, tunggu kami. Cepat, Paman biasa. pegang aku. Oh, mari Hon. Jongkok hei. Tuan Zhang, kami sudah mencari begitu lama. Bahkan tidak menemukan seorang teman sejati. Apakah batu rusak ini tidak berfungsi? Kamu suruh aku bertanya pada pendeta bau itu. Ya, aku tidak berani bertanya. Jual pangsit.
Jual pangsit. Kakak, mau makan pangsit? Pangsit ay kuenak. Aku benar-benar lapar. Ambil 5 mangkuk. Ayah baik. 5 mangkuk pangsit. Oja. Aku mengerti, akan segera sampai. Tunggu sebentar. Wonsang, lihat. Petunnya menyala. Ayah, aku akan menimbangnya untukmu. Ample. Baba Kiskibi ko saudaraku. Hei, hei, hei. Hei adik kecil. Kemarilah, kakak. Aku tunjukkan sesuatu yang bagus. Kakak, apa yang bagus itu? Lihatlah. Sangat cantik. Tentu saja, dia adalah putri paling yin. Hei, hei, hei. Camarilla. Ayah, Bagaimana aku bisa menangkap putriku? Oke. Kami di sini atas perintah prefek untuk menangkap putri paling yin. Putrimu, dia adalah putri paling yin. Wanita apa hahaha. Bagaimana bisa kau menangkap putriku? Lari. Neneknya menjejar. Ya cepat-cepat. UPS sayang. Putri, kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Tentu saja kamu menahanku. Maaf. Aku tidak bermaksud. Bukankah aku sudah bilang jangan bergerak saat terbang? Apa yang kamu lakukan? Bukankah ini sudah di rumahmu? Aku tahu ini bukan rumahku. Tapi ini rumah Xiao Hua. Tunggu aku di sini. Aku akan bertanya. Suruh dia cepat pergi. Xiao Hua. Kamu hanya melihat Xiao Hua. Kamu peduli padaku. Xiao Hua, aku anak tiri. Cepat buka pintu. Kemas barangmu dan cepat pergi. Sudah terlambat. Kamu dengar bunga itu? Bunga kecil. Bibi Huo. Bibi Huo, ada apa denganmu? Bibi Huo kehabisan napas. Bibi Huo meninggal. Kenapa ini bisa terjadi? Luri tidak bisa menemukan. Tentu saja, Bibi Hua dibunuh. Bagaimana dengan Xiao Hua itu? tolong, tolong, tolong. Pasti itu Xiao Hua. Bunga kecil. Hei, hei, hei. Lari, dasar kau lari. Beraninya kau mendorongku. Hei Kekwan, Kimon. Jangan ambil anakku. Aku hanya punya satu anak perempuan. Jika kau mengambilnya, Bagaimana aku bisa hidup? Aku tidak peduli kau hidup atau tidak. jika kau hidup, Aku yang akan mati. Bangsat. Ayah, Lepaskan anak itu. mereka tiba-tiba menjadi, apakah manusia atau hantu? Tidak penting apakah mereka manusia atau hantu. Menghalangiku dan kau akan mati. Berhenti berkelahi. Hei, Ben Gun. Apa yang kau lihat? Aku akan memberitahumu. Tunggu sampai aku menemukan seseorang untuk membereskanmu. Ayo pergi. Datang saja. Tunggu. Banyak pecundang. Hanya tahu mengganggu anak-anak. AO. Bengan. Ayah. adik, kau baik-baik saja? Gadis kecil, berhenti menangis. Katakan padaku, siapa namamu? Mengapa orang-orang itu menangkapmu? Namaku Xiaoyu. Apa yang mereka katakan tentangku? Suara apa? Gadis apa? Apakah anak perempuan dari suara itu? Sepertinya roh kalajengking telah bersekongkol dengan pemerintah. Xian Kong Xianbei. Ayo ke pemerintah untuk menemuinya. Oke, bagaimana dengan si kecil ikan? Gadis kecil, apakah kau punya saudara lain? Hua hei hei. Kau lagi. Ada apa? Apakah kau mendengar seseorang berteriak minta tolong? Ya, dia memanggilnya. UPS, aku kira itu Xiao Hua minta tolong. Donor,
Ayah gadis kecil ini sudah dibunuh. Tolong bawa dia kembali ke kuil Yulin nanti. Aku sudah membawanya kembali ke kuil Yulin. Bagaimana denganmu? Ayo pergi ke kantor kabupaten untuk mencari siluman kalajengking. Ayo pergi. Ayo pergi. Halo. Halo. Gadis kecil, berhenti menangis. Jangan sedih. Apakah kakak akan membawamu pergi? Ayo pergi. Ayo pergi. Apa ini? Berkilau indah. Kakak akan memberikannya padamu. Aku tidak ingin ini ditinggalkan oleh orang jahat. Aku tidak mau. Apakah ini sesuatu yang ditinggalkan oleh orang jahat? Aku tidak mau kakak lagi. Buang saja. Hei, jangan dibuang. Kenapa tidak dibuang? Ini adalah batu Helios. Ini adalah barang dari matahari. Bisa mengusir roh jahat. Serahkan padaku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku punya sihirku sendiri. Hei, simpan saja jika kamu suka. Aku malas memberitahumu banyak hal. Ayo cepat ambil buku pengobatan untuk menyelamatkan ayahmu. Setelah menyelamatkan ayahmu, aku bisa mencari Xiao Hua. Xiao Hua. Bisakah kamu berhenti menyebutkan Xiao Hua? Kenapa aku tidak boleh menyebutkan bunga? Xiao Cui, lihat. Lewati sini dan sulam Mandarin Dak. Yang paling penting adalah matanya. Mata, Hei, apa yang kamu sulam? Hei, ayam jantan betina. Mandarin Duck. Oh, Mandarin Duck. Sulamannya indah. Yes, lihat itu. Matanya sangat penuh kasih. Mai. Seperti saat aku melihatmu. Hei. Kamu jahat. Ini tidak buruk. Hei, Kamu jahat. jahat apa? Bunga kecil. Kakak Xiaohua. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, Xiao Cui. Di mana tadi aku? Kakak Xiaohua, apakah kamu khawatir tentang Ibu Wang? Jangan khawatir. Meskipun Wang Ma terlihat cukup jahat, tapi mulut pedang hati tahu. Baik kepada orang. Oh, sayang. Di mana pohon ini? Aku tidak bisa menemukannya dimanapun di rumah. Aku jelas meletakkannya di meja. Bagaimana bisa hilang? Tidak akan diambil oleh tentara, kan? Apakah buku ini? Ya. Di mana kamu menemukannya? Aku menemukannya di bawah. Biar aku lihat. UPS, ini dia. Siapa? Apakah ada resep untuk luka bakar di buku ini? Lihat. Luka bakar? Aku menemukannya. Bakar. Ini. Gunakan sejumlah besar hubar mentah, kunyit mentah, mentah, kunyit. Lilin minyak wijen. Rebus menjadi pasta. Oleskan ke area yang terkena. Hei, kau begitu cepat selamatkan ayahku. Tunggu sebentar. Sekarang cari resep dulu. Bagaimana bisa menyelamatkan jika tidak bisa menemukan obat? Di mana obatnya? Tentu saja di toko obat. Masalahnya sekarang sudah mulai gelap. Aku tidak bisa membeli obat sampai besok. Dan itu tidak mudah. Kamu tunggu di sini. Aku akan menyiapkan obatnya. Lalu bawa kembali. Jampun. Ini tidak baik. Ada apa? Aku tidak bertemu jodoh? Aku sudah mencari seharian. Akhirnya aku temukan satu. Aku hanya ingin membawanya untukmu. Tak disangka 3 biksu datang tiba-tiba. Ketiga biksu ini sangat ahli bela diri. Yang kecil benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka. Aku baru kembali untuk melaporkan padamu. Hei, apakah ketiga biksu itu satu tua dan 2 muda? Benar, itu mereka. HMPH, pasti lagi biksu iblis dari kuil Yuelin. Siapa yang begitu berani? Berani-beraninya berbuat semaumu di wilayahku. Sang Yong, bawa orang ke kuil Yuelin. Tangkap semua biksunya. Beri mereka pelajaran. Jangan khawatir. Kami datang, mereka ada di sana. Orang dewasa bisa membicarakan kami. Biksu busuk itu mereka. Kalian datang cukup cepat. Roh Kalajengking, cepat serahkan tubuh emas Maitreya. Tubuh emas Maitreya ada padaku. Kalau punya kemampuan, datang dan ambil sendiri. Mengapa mereka memanggilmu Roh Kalajengking? HMPH, karena aku memang Roh Kalajengking. Jahat, kau akhirnya menunjukkan wujud aslimu. Lihat bagaimana aku memperlakukanmu hari ini. Exibusek, Terser Padamo. Cari mati.
Biarkan aku yang melakukannya. Ketaken. Kami bukan tandingannya. Mari mundur dan menyergap. Haha, berlebihan. Hanya karena ingin melawanku. Hitung kau lari cepat. Perdana Menteri Lee. Jujur saja, aku adalah roh kalajengking. Jika kau bekerja sama denganku dengan patuh, aku jamin kau makmur dan kaya. Kalau tidak, tidak akan berakhir baik. Aku dibunuh olehmu. Kamu tidak bisa mendengarkan monster. Tuan Zhang. Raja, Raja, maafkan saya. Adik saya bersedia melayani Raja. Sembuh sekarang. Terima kasih, Raja. Terima kasih, Raja. Sampaikan Parentanya. Katakan saja bahwa kediaman Gubernur Lee korup. Utusan Kaisar yang dikirim telah diberhentikan di tempat. Saya adalah prefek baru. Kamu akan terus mencari Putri Yin terkuat. Kita harus menemukan orang itu dalam waktu sesingkat mungkin. Ya. Raja, batu Dewa Matahari yang kamu gunakan untuk mencari Putri Yin terkuat. Bisakah kamu memberi saya beberapa lagi? Saya meminta saudara-saudara untuk berpisah dan mencari tahu. Dengan cara ini, kamu bisa menemukan Putri Yin terkuat lebih cepat. Sangat pintar. Sudah siap untukmu. Hei. Hebat, saya akan membiarkan saudara-saudara mengambil satu bagian masing-masing. Cari di seluruh kota. Tidak akan butuh 3 hari. Semua sahabat dan gadis di kota telah ditemukan. Hei. Tuan. Ada apa, Tuan? Tuan, hahaha. Tuan Lee sudah mengarahkan Banga ke barat. Siapa kamu? Siapa yang membunuh Tuan kita? Tuan Zhang. Tuan saya memperlakukanmu dengan baik setiap hari. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu hina? Tuan Zhang, kamu juga harus memberi saya suara. Apakah kamu ingin berakhir seperti dia? Aha. Ada apa? Bagaimana bisa? Mengapa dia tidak mati? Dia memiliki 7 lubang hati raja yang indah ini. Tentu saja kamu tidak bisa membunuhnya. Jaja. Sekarang, saya akan memberimu 7 lubang hati yang indah ini. Abadi. Hehe 7 lubang hati mungil. Abadi. Hei. Terima kasih Raja. Pergi tangkap seseorang. Hei, ini untukmu. Apa ini? Ini adalah kalung yang terbuat dari batu matahari. Bagaimana dengan ini? Ketika kamu melihatnya, kamu akan memikirkan aku. Ayo, aku akan memakaikannya untukmu. Tidak, aku pria sejati. Kamu terlihat seperti banci memakai benda ini. Aku suruh kamu pakai. Kau berani tidak memakainya. Aku akan membunuhmu. Pakai. Kamu mati. Seserius itu? Ayah, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian. Aku takut. Hei, anak ini pasti mimpi buruk lagi. Kakakku baru saja dibunuh. Mimpi buruk tidak bisa dihindari. Aku melihat ibuku didorong dari tebing dengan mataku sendiri. Ibumu didorong dari tebing. Bagaimana itu bisa terjadi? Hei. Ketika aku berusia 3 tahun,
Ibuku terkena flu ringan. Tetapi oleh Dewi didesaku. Dikatakan sedang kerasukan setan. Dikatakan dia adalah setan yang bangkit kembali. Aku mendorong ibuku dari tebing dengan tanganku sendiri. Tidak heran kamu sangat membenci ilmu sihir. Tepat sekali. Ilmu sihir? Semuanya berasal dari hantu jahat dan racun. Jadi aku akan belajar ilmu pengobatan. Belajar ilmu pengobatan yang baik. Untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jangan biarkan mereka seperti ibuku. Dibunuh oleh ilmu sihir. Ibumu setidaknya bersamamu selama 3 tahun. Tapi bagaimana denganku? Aku belum pernah melihat ibuku sejak aku lahir. Gadis, berarti ibumu juga monster, ya? Maaf. Maksudku, apa? Kamu tidak terlihat seperti manusia biasa. Ibuku dulu adalah peri di samping ratu ibu. Dia ingin bersama ayahku. Jangan ragu untuk melanggar hukum. Turun ke bumi untuk menikahi ayahku. Tapi setelah melahirkan kami bersaudara, dia menolak untuk kembali. Akibatnya, dia dipukul hingga hancur oleh ratu ibu. Ayahku membalas dendam untuk ibuku. Jangan ragu untuk membuat di surga. Akibatnya, Bodhisattva Maitreya dikurung di gua tertutup. Mendengar kamu mengatakan itu, hidupmu lebih menyedihkan daripada aku. Apakah kamu lahir sebagai yatim piatu? Para dewa di langit sangat tidak masuk akal. Jika suatu hari aku menjadi dewa di masa depan, aku harus mendidik mereka dengan baik. Aku ingat sekarang. Kamu adalah reinkarnasi Bodhisattva Maitreya. Kamu membuat ayahku dipenjara selama 500 tahun. Itu membuatku dan Yinlian menjadi yatim piatu sejak kecil. Aku juga membuatkanmu kalung. Kamu orang yang tidak berperasaan. Pergi ke neraka. Kamu, kenapa kamu berdebat? Lupakan, aku lihat kamu menyelamatkan nyawaku sebelumnya. Aku akan memberimu kesempatan kali ini. Pergi. Guys, sebenarnya, aku membiarkanmu pergi dan kamu pergi. Pergi cari bunga kecilmu. Gadis, obatnya sudah siap. Kamu bisa mengoleskannya pada luka ayahmu. Oh, dan yang ini. Pedagang muda penyelamat 300 pihak ini hanya membutuhkannya. Apa yang tidak kamu mengerti? Ikuti saja instruksi di atas. Oh. Si, anak ini juga memintamu untuk membawanya ke kuil Llewellyn. Dia mengikutiku. Ini terlalu berbahaya. Kotak harta. Ini milik ayahku. Aku tidak akan kembali dalam 2 hari. Kamu akan memberikannya kepada ayahku. Oh, saja. Oke. Aku pergi, hati-hati. Paman, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Aku tidak bisa lagi. Tenagaku sudah habis. Xianming, ayo bawa paman kembali untuk menyembuhkan lukanya. Jangan bergerak. Aku ada sesuatu untuk kukatakan padamu. Kalian berdua ambil tas semesta ini. Ini bisa menaklukkan setan dan menghilangkan setan. Kaisar setan sebelumnya ditaklukkan olehnya. Paman, karena kau memiliki tas Qian Kun ini, mengapa tidak kau keluarkan lebih awal? Taklukkan roh kalajengking itu. Kau pikir aku tidak ingin? Tas Qian Kun ini telah rusak oleh Zhang Qizi. Dan dia hanya mendengarkannya. Jadi ketika kalian kembali, pastikan untuk membuka sifat Buddha Zhang Qizi. Biarkan dia memperbaiki senjata ajaib. Sekarang, aku hanya bisa mengandalkan senjata ajaib ini untuk menaklukkan monster-monster ini. Xian Kong Xianmeng. Jadi dengarkan. Kalian harus ingat kata-kataku. Buka sifat Buddha Zhang Qizi. Biarkan dia menaklukkan setan. Selamatkan semua makhluk. Paman, kami ingat. Namo Amicagha.
Paman. Paman guru, paman guru, paman. Apakah teratai emas belum kembali? Belum kembali. Sudah mulai gelap. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada mereka? Ayah, mungkin tidak. Jinlian memiliki keberuntungannya sendiri. Itu tidak akan terjadi. Jangan khawatir. Ah, kuharap begitu. Orang tua, Siapa orang tua ini dipanggil? anakmu belum kembali. Kau masih bisa tidur. Oh, sayang. Anak-anak memiliki anak dan cucu mereka sendiri. Mengapa kau begitu khawatir? Yang terpenting baginya sekarang adalah merawat dirinya sendiri. Nah, itu cara terbaik untuk meringankan beban mereka. Sangat kejam. Mener Yinlian. Ini obat untuk ayahku. Cepat, oleskan padanya. Ayah, obat ini akan sedikit perih saat dioleskan. Tanja, Tidak apa-apa. Aja, sabar ja. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Jinlian, tapi kenapa kamu kembali? Dengan seorang gadis kecil dan anak terlantar. Aku tidak tahu. Kalian berdua pergi bersama. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Kekek Zhang, Hei, siapa kakek sang itu? Ah, yang mana ayahmu? bukankah kamu baru saja mengatakannya? Anak punya anak dan cucu sendiri. Kenapa kamu buru-buru sekarang? Itu dua hal yang berbeda. Aku setidaknya perlu tahu apa yang istriku lakukan sekarang. Golden Lotus. Apa yang istri lakukan sekarang? Hei. Kamu bilang atau tidak? Kalau tidak memberitahuku, aku akan menjatuhkan obat ini. Jangan berani-berani. Kalau berani menjatuhkannya, aku akan membunuhmu sekarang juga. Tidak berani. Sudah cukup. Anakmu pergi menemui menantumu. Kotak harta untuk dirimu sendiri. Temukan menantuku. Aduh, ini. Bodoh sekali tidak bisa bela diri sendirian. Betapa berbahayanya sendirian di kota. Aku akan membantu ayahku mengumpulkan obat. Kamu jaga dia baik-baik. Gadis kecil, kamu tahu siapa yang membuatnya marah? Siapa lagi kalau bukan Kekesinnya? Kekesi. Siapa yang dia suka? Dia suka anak terlantar. Anak terlantar apa? Orang yang sangat jelek. Oh, sayang. Jinling ini terlalu buta. Kamu tidak mengerti ini. Kecantikan ada di mata yang melihatnya. Aduh. Kamu, gadis kecil, tahu banyak. Ayah, jangan marah. Jinlian bercanda. Dia pasti tidak akan menyukai musuh ayahnya. Tidak suka lebih baik. Kalau suka, raja ini juga akan memukul Mandarin Duck dengan tongkat. Bagaimana bisa? Siapa yang melakukan ini? Raja bertemu raja. Siapa yang mengambil setan itu? Teratai hijau. Teratai hijau. Dia karena racun ini mematikan saya. Belum mati juga. Hidupnya cukup besar. Apakah mereka mengatakan kemana mereka pergi? Mereka pergi ke kuil Yuelin. Tidak heran para biksu ini tahu keberadaan saya. Sepertinya mereka bersekongkol. Kamu tunggu saya. Saya akan membakar sarangmu. Istri Bao. Siapa yang mau membaca bukumu? Bunga kecil. Kamu hanya punya bunga kecil di matamu. Di mana dia lebih baik dariku? Apakah dia lebih cantik dariku? Kamu hanya tidak mau melihatku. Bagaimana aku lebih buruk darinya?
Bahkan buku-buku menggangguku. Asheik Syokong, apa ini sebenarnya? Hei, sepertinya ini buku. Ayo kita lihat ayo. Tolong 300 pesta. Saya tidak tahu siapa yang meninggalkannya di sini. Hei, buku ini milikku. Apa yang milikmu adalah milikmu. Saya tidak bilang itu milik kita. Ini dia. Kenapa hanya kalian berdua? Bagaimana dengan biksu tua itu? Paman kami dipukul sampai mati oleh roh kalajengking. Ah, bagaimana bisa? Hei, kenapa ada asap hitam di depanmu? Bukankah itu arah ke kuil Yulin? Apa kuil Yulin kebakaran? Ayo lihat. Cepat. Ya ampun, siapa yang nyalakan api? Kenapa apinya besar sekali? Ayo. Ayah. Kamu di mana? Ayah. Kamu baik saja. Hei, tidak apa-apa. UPS Oak. Hei, jangan. Golden Lotus belum keluar. Dia pasti masih di dalam. Oh ayah, Jin Liang masih mencari ayahnya di dalam. UPS, dia dibawa oleh roh kalajengking. Dibawa oleh roh kalajengking. UPS. Kalau begitu ayo cepat selamatkan dia. Hei, jangan pergi. Siapa yang pergi akan sial. UPS, aku tidak bisa menangani itu. Aku pergi. Hei, Xiaoming. Putri Jelian, aku, Putri Jelian. Ayo pergi saja, api di sini terlalu besar. Ayo pergi. Bagaimana kabar tuan kecil? Tidak apa-apa, sudah ditekan. Cepat, ayo cepat. Oh, hati-hati. Ini dia, Palan. Xuanying, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja? Dia menyelamatkanku. Kakinya tertekan. Kamu baik-baik saja? Sedikit terluka. Benar apa? Tidak apa-apa. Lihat, hei. Oh, ada APA? Hei, tidak apa-apa. Aduh, kiki ketari kejang. Terlalu ganas, kram, hehe. Apa aku bilang begitu? Siapapun yang masuk akan sial. Hehe. Jangan kasar. Kenapa tidak ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Aduh, siluman kalajengking baru saja datang. Bawa kaisar iblis dan perak teratai. Dan gadis kecil itu dibawa pergi. Aku beruntung bisa tertidur. Selamat dari bahaya. Maaf, siluman kalajengking membawa ayahku dan Yinlian pergi. Benar. Tidak, aku harus menyelamatkan mereka. Hei, Tuan Teratai Emas, jangan pergi ke sana. Biar aku ceritakan. Siluman kalajengking itu sangat hebat. Lihat, aku masih punya paman Wu. Xuanying, tak satupun dari kita bisa mengalahkannya. Apalagi kamu sendiri. Tapi aku tidak bisa hanya melihat ayahku mati. Aduh, satu-satunya yang bisa mengalahkan siluman kalajengking sekarang. Hanya Tuan Sang. Omong kosong, anakku tidak bisa berkelahi. Dua tidak bisa mengejar. Bagaimana dia bisa mengalahkan siluman kalajengking? Aduh, tentu saja tidak bisa mengalahkan siluman kalajengking sekarang. Tapi begitu dia menjadi reinkarnasi Maitreya, dia bisa mengalahkannya. Bagaimana tubuh emas Maitreya berubah di tangan siluman kalajengking? Bahkan jika dia bisa menjadi reinkarnasi Maitreya, aku tidak bisa membiarkannya berubah juga. Dia juga ingin meneruskan keturunan untuk keluarga sangku. Dia tidak bisa menjadi biksu. Hei, Tuan Zhang, kupikir satu-satunya cara sekarang. Biarkan Tas Qian Kun menangkap siluman kalajengking itu. Ya, bagaimana dengan itu? Pertama, anakku tidak perlu menjadi biksu. Kedua, tidak perlu berkelahi. Cukup baca mantra. Bagus sekali, ya. Lalu kenapa dia masih berdiri di sini? Cepat cari istrimu. Mari kita semua berpikir positif, ya. Hei, cepat pergi. Pergi. Cepat. Wah, kamu di mana? Kamu tidak akan menemukannya, tidak peduli bagaimana kamu mencari. Yong, kamu sangat pintar. Tunjuk dengan tongkat. Aku akan tahu apakah wanita ini adalah putri paling yin. Ja. Dia bahkan bisa mengangkat rok wanita itu. Oke. Kemarilah, ada seorang wanita. Cobalah, ya. Parenti. Neiko, Kakak Yong, batu ini bersinar. Oh, putri paling yin. Hahaha, apa yang kamu inginkan? Kenapa tidak kita ajak kamu ke suatu tempat untuk minum teh?
Bawa pergi ya pergi. Pergi apa yang kamu lakukan? Pergi, lepaskan. Jopa mambehitu elegan. Datang ke Ihong Courtyard kami begitu awal. Ayo, masuk dan duduk. Kakak Yong, ini pintu belakang Yihong Courtyard. Apakah kita masih memeriksa? Tentu saja aku harus memeriksa. Pelacur juga wanita. Ayo pergi. Hei, Nona, aku pikir kamu mungkin salah paham. Aku tidak di sini untuk mencari gadis. Tidak. Aku di sini untuk mencari gadis. Tapi bukan untuk gadis seperti kamu. Kamu mengerti? Eyo, adieu ups. Nona, apa yang ingin kamu lakukan? Aduh, halo. Tuan Zhang, kenapa kamu datang begitu pagi hari ini? Eyo, aku akan mengatur beberapa gadis baik untuk kamu. HMPH gratis. Aku di sini hari ini atas perintah untuk menangkap monster. Perburu Seaton. Apa yang kamu tangkap? Kamu tidak perlu tahu itu. Yang perlu kamu lakukan adalah jaga orang-orangmu di tempat mereka. Jangan bergerak. Pria ini benar-benar iblis nafsu. Datang ke tempat pembakaran pagi ini. Masuk dan cari. Ja. Oh gadis, maaf gadis. Kamu bukan gadis yang aku cari. Tolong. Memanfaatkan nenek tua dan ingin menipu. Kebetulan para petugas dan tentara ada di sini. Aku akan biarkan mereka membawamu pergi. Hei, aku tidak bilang tidak akan memberimu uang. Ayo. Tapi aku hanya punya segini. Mau ambil? Aku tidak punya uang untuk mengunjungi tempat pembakaran. Hari sialku, Aku lebih sial darimu. Wang Emma tidak baik. apa yang kamu panikkan? Para petugas dan tentara sedang menangkap orang di luar. Tangkap orang? Tangkap siapa? Kamu kesini untuk menangkapku? Sepertinya tidak. Aku dengar mereka bilang datang untuk menangkap monster. Ada monster. Oh, keluar dan lihat. Mari lihat apa yang terjadi. Ayo. Hey. Ayo gadis kecil bunga. Kamu cepat blokir dengan ini. Kamu duduk. Semua bangun. Penkan. Semua bangun. Tuan Zhang, pagi-pagi begini. Bagaimana kamu bisa ke sini? Tangkap monster. Tangkap monster. Kamu benar-benar bercanda. Monster apa yang ada di sini? Ah, gadis kita semua sakit penyakit Willow. Sangat kotor. Jika ingin bersenang-senang, aku bisa bawa kamu keluar. Cari beberapa gadis bersih dan cantik. Aku diperintahkan menangkap monster. Aku tidak peduli kotor atau bersih. Hahaha. Nah begitu. Ayo keluar. Kenapa kamu menangkapku? Kamu biarkan aku pergi. Kenapa menyala dengan batu ini? Ah. Oke, bunga bukan bunga. Haha, Ibu Wang. Berani sekali kamu menyembunyikan buronan dari pengadilan. Kamu tahu apa hukumannya? Tuan Zhang, bukan begitu. Gadis ini, dia datang sendiri kemarin. Dia bilang tidak punya tempat tinggal. Aku baik hati menampungnya. Aku tidak tahu dia penjahat macam apa. Tuan Zhao. Senyum dan terima. HM.
Aku tidak tahu kan? Ya. Yang tidak tahu tidak bersalah. Tuanku akan membebaskanmu. Oke, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Tidak. Contohnya, bajingan. Oak. Bukan bunga. Bawa pergi ya. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Ah, sayang. Kenapa kamu kembali setelah berjalan lama?